Ingat, kalau sudah COVID-19 ini akan menyebar, kalian ingat, akan terjadi konflik yang luar biasa nanti. Ingat itu, akan terjadi konflik yang luar biasa. Kalian taat, insya Allah semuanya selesai. Kalau tidak taat, lihat konflik yang akan terjadi nanti. Wallahu a'lam. Saya tidak akan membongkar apa yang akan terjadi, tapi sudah saya lihat apa yang akan terjadi. Kalau kalian jadi ingat, kita taat kepada pemerintah berarti kita taat kepada Allah dan Rasulullah. Kita taat kepada peraturan pemerintah berarti kita juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah kita sudah menjelaskan pentingnya social distancing, pentingnya memakai masker, pentingnya kiat-kiat agar kita segera bisa menyelesaikan wabah ini dengan baik, dengan cepat, sehingga tidak lagi kita kesulitan menghadapi COVID-19 atau Corona ini. Dan saya jelaskan juga banyak pertanyaan, ya, banyak pertanyaan orang-orang yang mengkritisi pemerintah. Itu pemerintah itu bagaimana? Katanya mudik nggak boleh, tapi pulang kampung boleh. Kok aneh sih orang-orang ini? Kok aneh sih pemerintah kalian ya? Yang kalau nggak paham ya dengan arahan pemerintah itu tanya, mudik boleh, pulang kampung kok mudik tidak boleh, pulang kampung kok boleh. Gini maksudnya daripada presiden kita Bapak Joko Widodo. Saya akan jelaskan kepada antum. Maksud beliau itu begitu juga dari arahan Bapak Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Beliau mengatakan mudik tidak boleh, tapi pulang kampung boleh. Maksudnya mudik itu kalau kita rumah kita itu di Surabaya, kita mudik berarti pulangnya bukan ke Surabaya, pulangnya ke Malang, itu namanya mudik, ya. Pulang kampung, asalnya dia dari Jakarta, dia pulang kampung kembali ke kampung halamannya di Surabaya, itu namanya pulang kampung. Mudik itu maknanya adalah ketika kita keluar dari tempat tinggal semula menuju bukan rumah kita, tapi menuju ke rumah orang lain, itu namanya mudik. Seperti itu yang dimaksud. Jadi jangan kita gagal paham, ya. Jangan kita gagal paham. Kita nggak ngerti mencaci maki pemerintah, kita nggak ngerti mengolok-olok. Ini nggak beres orang semacam itu. Kalau nggak tanya, nggak ngerti maksudnya, Anda harus tanya. Ini kok membingungkan sekali, mudik tidak boleh tapi pulang kampung boleh. Apa maunya ini? Loh, Anda kalau nggak ngerti nggak usah mencaci maki. Kalau nggak ngerti tabayun. Kalau nggak ngerti cari informasi. Jangan selalu membuat orang itu semakin membenci. Karena ingat ya, ini peran daripada badan intelijen ini luar, badan-badan agen-agen asing ini mencoba bagaimana caranya kita tidak dipercaya oleh pemerintah, dan pemerintah pun tidak kita percaya. Jadi ada gap, nanti akhirnya akan putus rantai komando. Ini bahaya sekali ini. Jadi rakyatnya sudah nggak percaya lagi kepada pemerintah, pemerintah juga begitu, merasa rakyat nggak percaya, akhirnya amburadul. Jadi apa yang pemerintah kita arahkan, ya kita harus taat. Nah, ini adalah wujud thariqah para habaib. Thariqah habaib demikian, pemerintah menyarankan seperti apa ya kita laksanakan. Jangan kita seperti orang yang lain. Ini thariqah habaib seperti itu, loyal sekali kepada pemerintah. Melarang kita untuk mudik berarti mudik gak usah deh. Dan gimana kalau pulang kampung? Saya sarankan ya, kalau bisa pulang kampung pun jangan ya. Saudara-saudara kita yang di tempat yang jauh, kalau bisa pulang kampung pun jangan. Ya, tambahkan kali ini aja, tahun ini aja. Demi kesehatan bersama. Demi tertibnya kita bersama. Demi cepatnya wabah ini agar semakin tidak menyebar, tolong tahan dulu. Tidak usah pulang kampung atau tidak usah mudik 1 tahun ini aja. Kita tirakat, kita berdoa kepada Allah. Tiap tahun kita juga bisa mudik kok. Tiap tahun kita juga sudah bisa pulang kampung. Tapi kali ini karena ada wabah, tahan dulu nafsu kita bertemu dengan keluarga. Anggap saja ini adalah perpisahan sementara.
perpisahan sementara yang akan nanti suatu saat kita berkumpul dalam keadaan yang lebih baik lagi, insya Allah. Yakin ya, yakin. Setiap lahar yang keluar dari Gunung Merapi itu meninggalkan tanah yang subur. Wabah ini ketika hilang akan memunculkan orang-orang yang soleh, akan memunculkan ekonomi yang bagus, akan memunculkan kebahagiaan, kesehatan. Yuk mari kita bersama-sama taat kepada pemerintah, tidak mudik dulu, tidak pulang kampung dulu kalau bisa. Kita beribadah di tempat masing-masing agar penanganan COVID-19 ini benar-benar bisa tertangani dengan baik. Namun kalau tetap masyarakat tidak mau nurut ya, masyarakat tidak mau nurut, tetap cari-cari cara, cari-cari tempat bagaimana bisa lolos dari pengawasan aparat, lolos dari pengawasan petugas. Ingat ya, kalian umat ditekankan dengan wabah ini untuk taat kepada pemerintah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Namun kalau kita tetap keadaan kita seperti ini, mengkondisikan semua kasak kusuk, naik bis, nipu, pakai cara ini, pakai cara itu. Saya mengingatkan bukan hanya kepada masyarakat, kepada aparat juga. Aparat yang mau disogok, aparat yang mau disuap, karena disuap maka meloloskan bis, disuap meloloskan kendaraan. Ingat, pertanggungjawabanmu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan juga kepada masyarakat yang hanya menuruti hawa nafsunya, ingin bertemu keluarga yang bisa ditunda. Ingat, kalau sudah COVID-19 ini akan menyebar, kalian ingat akan terjadi konflik yang luar biasa nanti. Ingat itu, akan terjadi konflik yang luar biasa. Kalian taat, insya Allah semuanya selesai. Kalau tidak taat, lihat konflik yang akan terjadi nanti. Wallahu a'lam. Saya tidak akan membongkar apa yang akan terjadi, tapi sudah saya lihat apa yang akan terjadi. Kalau kalian tetap tidak taat kepada arahan pemerintah, tidak social distancing, tidak menjaga kebersihan, tidak menjaga peraturan yang sudah diterapkan, ingat, konflik akan banyak hal. Konflik sosial, konflik keamanan, konflik horizontal. Wah, ini akan menyeramkan sekali kalau masyarakat tidak tertib, kalau masyarakatnya benar-benar tidak taat atas arahan pemerintah. Ingat, ini lagi diatur tentang masalah bagaimana pendistribusian, masalah bagaimana caranya orang-orang yang tidak mampu bisa mendapatkan gaji, orang-orang yang tidak mampu tetap di rumah, dia mendapatkan makanan. Ini lagi diupayakan bagaimana caranya ekonomi bisa merata, karena APBD, APBN semuanya sudah diarahkan untuk didistribusikan kepada masyarakat yang tidak punya tabungan. Saat ini sudah mulai dilaksanakan. APBD, APBN, anggaran apapun untuk militer, anggaran apapun untuk belanja pembangunan, semuanya di-stop oleh Bapak Presiden. Semuanya diarahkan untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Maka sabar sejenak, insya Allah kita akan keluar dari wabah ini, dan insya Allah segala sesuatu kesulitan kita akan diganti dengan kebahagiaan. Fa inna ma'al yusri yusra, inna ma'al yusri yusra. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah maafkan segala dosa-dosa kita semuanya, mengangkat wabah ini dan mengembalikan kebahagiaan kita bersama keluarga. Ingat, taat pemerintah, taat aturan. Saya ingatkan segenap masyarakat, saya ingatkan segenap aparatur pemerintah, tetap setialah. Jangan ada kasak kusuk, jangan ada kebohongan, jangan ada pengkhianatan. Karena apabila ini wabah sudah seperti ini, sangat menyeramkan, tidak menggugah hati kita, tidak menggugah hati kita, tidak membuka pintu hati kita, tetap hati kita mati dalam keadaan masyarakat yang sudah seperti ini. Ingat, pertanggungjawaban kalian aparatur pemerintah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, masyarakat yang tidak mau taat kepada pemerintah, kalian akan sengsara. Ini harus balance, ini harus seimbang.
pemerintahnya jujur, masyarakatnya jujur, semuanya berbaik sangka, pemerintahnya berbaik sangka, masyarakatnya berbaik sangka, semuanya kita harus membuka diri, legowo, membuka hati. Insya Allah semuanya akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila tidak, kalian akan mendapatkan sesuatu yang sangat menyeramkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tidak ada yang menyeramkan, semuanya menjadi bahagia, semuanya menjadi indah, dan semuanya akan mendapatkan keadaan yang lebih baik daripada keadaan yang sebelum-sebelumnya. Allahumma ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, demi bulan yang mulia ini ya Allah, angkatlah wabah ini ya Allah. Kumpulkanlah ya Allah kami bersama kedua orang tua kami di dunia sampai nanti di akhirat, bersama sahabat-sahabat kami, bersama santri-santri kami ya Allah. Jangan pisahkan kami di dunia dan jangan pisahkan kami nanti di akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan muliakan juga ya Allah ketika nanti di akhirat ya Allah. Sesungguhnya di dunia ini adalah fana, sesungguhnya di dunia ini adalah sebentar ya Rabb. Jangan kau berikan senyuman ini bersama keluarga hanya di dunia ya Allah. Berikanlah senyuman ini ketika kami nanti di akhirat ya Allah, bersama junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'alamana wa habibana wa marhamana hafid wa 'alamana habibana Ahmad jamal madabana wa ba'il wa 'alamana masyayikhuna wa 'alamana mahdum Ibrahim Sunan Bonang wa 'alamana sayyidina Abdul Qadir wa Idris Sakaf wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.